semuanya, hari ini saya akan bahas tentang lensa yang super compact, tapi kualitasnya dan desainnya mantap banget. Nama lensanya SG Image 25mm f1.8 autofocus. Lensa ini berukuran pancake dan sangat populer untuk kamera mirrorless Fujifilm. Dan sekarang sudah tersedia untuk kamera Sony juga. Nah, untuk menguji kualitasnya, saya akan pasangkan lensa SG Image 25mm ini ke kamera Sony ZV-E10 II. Kalau teman-teman punya kamera Sony yang lain seperti Sony Alpha 6000-an, itu juga sangat cocok pakai lensa ini. Simak video ini sampai habis karena saya akan menunjukkan kualitas gambar yang bisa dihasilkan lensa yang sekompak ini. Pertama-tama kita bahas dulu ya desainnya seperti apa. Lensa pancake ini adalah lensa fix 25mm yang ekuivalen sekitar 37,5 mm di kamera Sony APS-C. Yang mengesankan adalah bukan maksimumnya itu mencapai f1.8. Ini kontras dengan lensa-lensa lain yang sejenis yang biasanya hanya sampai f2.8. Berat lensanya itu juga sangat ringan, sekitar 145 gram. Lensa ini juga benar-benar tipis, tapi sudah terbuat dari logam. Jadi saat kita pegang itu terasa mewah. Dalam paket pembelian juga sudah tersedia lens hood dan tutup lensanya yang langsung bisa dipasang ditutup tanpa harus membuka lens hood. Dengan bukan lensa yang sebesar f1.8, kita bisa menghasilkan latar belakang yang lebih blur dan kualitas gambar yang lebih bagus di kondisi yang kurang cahaya. Lensa ini memiliki 7 elemen optik dalam 5 grup dan memiliki 9 bilah diafragma supaya bagian yang blurnya itu terlihat mulus. Autofokusnya sudah menggunakan teknologi stepper motor yang mulus untuk foto maupun video dan juga senyap. Ngomong-ngomong, teman-teman yang ingin memasang filter di depan lensa ini perlu filter yang sangat tipis. Untuk itu, SG Image sudah merancang khusus filter ultraviolet atau UV untuk khusus lensa ini. Ukuran filternya 52 mm. Teman-teman bisa pakai merek yang lain juga sepertinya, yang penting yang ultra slim. Tapi untuk kamarnya mendingan yang dibuat khusus oleh SG Image ini, karena memang dirancang khusus dan juga transmisi cahayanya 99,99%. Jadi kualitas gambarnya akan tetap terjaga. Saya sempat mencoba lensa ini untuk fotografi dan juga videografi. Karena bukannya sangat besar, di dalam ruangan dengan pencahayaan seadanya, saya tidak perlu menaikkan ISO yang terlalu tinggi. Cukup main di sekitar ISO 100-400 saja. Lensa ini juga cukup lebar ya untuk foto subjek dengan mengikut sertakan latar belakangnya. Karena bukannya cukup besar juga, ada pemisahan yang cukup jelas antara subjek dengan latar belakangnya. Meskipun memang kalau kita lihat tidak terlalu blur ya, tidak seperti lensa-lensa yang lebih tele seperti lensa 50, 55, 85. Nah, saya juga mengamati ada kesan yang agak sedikit sinematik nih dari hasil foto atau videonya. Mungkin desain lensa ini mirip dengan lensa zaman film. Bokehnya nggak bisa dibilang sangat mulus, tapi memberikan kesan nostalgia. Saat saya syuting foto dan video dengan kamera Sony ZV-E10 II, autofokus dari lensa ini bekerja dengan sangat baik. Dia ngunci banget ke mata subjek meskipun ukuran mata itu cukup kecil. Dan juga lensa ini waktu autofokus nyaris gak bersuara dan mulus sekali. Kalau saya mau fokus ke tempat yang lain, berpindah fokus misalnya, tinggal sentuh aja di layarnya, sangat praktis dan dia langsung pindah dengan mulus. Saat saya syuting video dengan menggunakan Sony ZV-E10 II ini, saya mengaktifkan steady shot atau stabilizer di kamera ke mode aktif dan ada crop 1,33 kali. Dan kalau kita tambah dengan crop faktor kamera yaitu 1,5 kali, sudut pandang lensa ini kurang lebih menjadi sekitar 50 mm, salah satu jarak fokal favorit saya. Nah, kalau kita perlu lebih lebar, kita harus matikan stabilizernya dan menggunakan stabilizer yang tradisional ya, seperti monopod, tripod, atau gimbal. Jadi lensa ini cukup fleksibel untuk video, bisa lebar tapi bisa sedikit tele.
Lensa sekecil ini tentunya punya beberapa kelemahan nih teman-teman. Selain desainnya super simpel, kualitas optiknya kalau di bagian tepi-tepi foto itu kurang oke, terutama di bukaan f1,8. Tapi kalau posisi subjek di tengah dan nggak terlalu jauh dari tengah, ketajamannya masih sangat tinggi. Apalagi kalau kita stop down sedikit ke f2 atau f2,2. Kelemahan lainnya, lensa ini tidak memiliki optical image stabilizer, jadi harus bergantung pada kamera. Jadi lensa ini sebenarnya cocok untuk siapa dan juga untuk foto apa. Kalau teman-teman suka street photography atau travel atau potret, menurut saya lensa ini cocok banget karena lensa ini lebarnya lumayan dan juga bukaan lensanya besar. Kalau teman-teman suka foto video di kondisi malam atau di dalam keadaan yang kurang cahaya, misalnya di dalam ruangan, ini juga nggak masalah. Dan juga lebih mudah membuat foto yang berdimensi. Untuk foto potret atau lifestyle, lensa ini juga oke banget. Kita bisa komposisikan subjek dengan lingkungannya. Jadinya foto atau video kita bisa jadi lebih bercerita. Yang kurang cocok untuk lensa ini menurut saya adalah untuk close up potret atau untuk foto olahraga atau satwa. Kita perlu lensa yang lebih tele pastinya ya. Atau kita mau foto arsitektur seperti interior luas, mungkin perlu lensa yang lebih lebar. Lensa ini juga tidak begitu cocok untuk foto makro, karena ada batasan jarak minimum sekitar 30 cm dari kamera. Meskipun kalau kita sukanya foto produk yang ukurannya nggak terlalu kecil, itu menurut saya masih oke. Dengan ukuran setipis dan seringan ini, teman-teman tidak perlu bawa tas yang besar dan memberatkan saat jalan-jalan. Dari pengalaman mereview banyak lensa dalam 10 tahun terakhir ini, lensa ini salah satu yang bagi saya sangat menarik nih. Enak digunakan dan nggak mengecewakan hasilnya. Kalau teman-teman punya kamera Fujifilm X, lensa ini juga sudah tersedia untuk kamera Fujifilm dalam 2 warna. Ada yang hitam dan juga ada yang perak. Untuk yang Sony, saat saya review lensa ini hanya tersedia dalam warna hitam. Teman-teman yang ingin mendapatkan lensa ini, silakan cek produk link di deskripsi video ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.